Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dela dengan NIM C2401211085. Saya dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu biologi perikanan. Perikanan itu merupakan suatu sistem di mana sistem ini terdiri dari interaksi antara komponen perairan. Di sini juga membahas tentang lingkungan mereka. Lalu sumber daya perikanan ini adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Artinya sumber daya ini akan terus ada jika dikelola dengan baik. Nah, untuk pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Lalu untuk biologi perikanan ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada natural history, yang dimana natural history ini membahas tentang kehidupan ikan dari awal dia dilahirkan sampai mengalami kematian. Lalu adanya yang kedua itu dinamika populasi. Nah, dinamika populasi ini membahas tentang mortalitas ikan, migrasi, serta distribusi dari ikan tersebut. Saya akan menjelaskan praktikum biopo yang telah saya lakukan. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada cawan petri, alat bedah, jas lab, lalu ada 5 ikan layang-layang, ada solatip, ada styrofoam, lalu ada spidol, datasheet, di mana datasheet ini nanti kita gunakan untuk mencatat data hasil. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus meletakkan trash bag untuk sebagai alas dalam pembedahan nanti ke meja yang telah disediakan dengan selotip. Langsung saja kita masukkan ikan ke dalam baki dengan disusun rapi seperti ini. Lalu diberi nomor setiap spesies ikan. Setelah menamai ikan atau memberikan dia nomor, langsung saja kita hitung panjang ikan. Di sini kita menghitung panjang baku, panjang cagak, serta panjang totalnya. Nah, apa sih itu panjang baku, panjang cagak, dan panjang total? Kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah itu di sini saya setelah menghitung panjang total, panjang cagak, dan panjang bakunya. Lalu setelah itu yang saya lakukan ialah menimbang ikan agar kita tahu bobot ikan yang akan kita bedah. Oke? Setelah kita melakukan panjang bobot, panjang cagak, dan panjang baku ikan, dan setelah menimbang berat bobot ikan tersebut, kita bedah melalui anus terus ke atas sampai ke tulang tengah, lalu kita geser sampai ke insang ikan, lalu ke bawah. Nah, setelah itu kita pelan-pelan sampai ikannya itu isi dalam perut ikan itu tidak hancur. Lalu setelah itu kita analisis dan burai apa yang telah kita dapatkan sampai ususnya, gonad, gelembung renangnya. Lalu kita lihat apa sih tipe gonad yang telah kita dapatkan di ikan tersebut. Nah, di ikan 196 ini saya mendapatkan bahwa gonad ikan ini ikan jantan, yang artinya ikan yang saya praktikum sekarang itu merupakan ikan jantan, karena di dalam gonadnya itu tuh relatif tidak berwarna, dia berwarna merah tapi tidak terlalu lebih pucat, yang terus dia ukurannya juga memanjang, tidak ada butiran-butiran telur. Nah, hal itu menunjukkan bahwa ikan tersebut itu jantan. Dengan TKG yang saya analisis itu masuk ke TKG 4. Nah, lalu lakukan kembali pembedahan itu, ikan kedua, ikan ketiga, ikan keempat, ikan kelima dengan cara yang sama. Nah, didapatkan bahwa semua ikan yang saya dapatkan itu merupakan ikan jantan dengan ciri-ciri gonad yang hampir sama. Yang membedakan hanya TKG-nya saja. Ada beberapa ikan yang masuk ke TKG 2, ada beberapa yang masuk ke TKG 4. Lalu setelah itu setelah kita telah membedah ikan, terus membedakan jenis kelaminnya, lalu sekarang kita akan mengukur usus ikan seberapa panjang, lalu menimbang gonad yang telah kita urai tadi. Nah, di sini saya menimbang gonad ikan menggunakan timbangan, didapatkan hasil rata-rata itu 0,032, ada 0,038 sesuai dengan hasil yang saya dapatkan. Nah, untuk panjang usus sendiri, karena untuk menghitung usus ada beberapa ikan yang tidak dapat
ususnya secara utuh. Nah, jadi untuk pengukurannya dapat dilakukan dengan menyambung usus ikan yang telah didapatkan. Namun ini ada beberapa juga ikan yang dapat kita ambil ususnya secara utuh. Nah, setelah itu selesai, kita masukkan sampel tadi ke dalam botol jar yang telah kita sediakan. Satu ikan mendapatkan satu botol jar. Nah, di mana di botol jar ini kita kasih selotip dan kita namain dengan tanggal hari ini, terus itu sampel keberapa, lalu tanggal sampel dan ikannya. Nah, di sini maaf sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa ikan yang saya beda itu merupakan ikan layang. Nah, setelah itu kita masukkan sampel tersebut ke botol jar sesuai dengan penamaan yang ada di botol jar. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol jar. Setelah selesai kita masukkan formalin agar nanti setelah pembedahan kita dapat melakukan penelitian untuk menganalisis pertumbuhannya. Setelah selesai untuk saat ini sampai di sini saja untuk analisis praktikum pembedahan. Lalu ikan tersebut yang sudah diformalin langsung aja ditutup dan disimpan di ruangan yang telah disediakan. Setelah itu kami membersihkan praktikum atau tempat praktikum yang telah kami gunakan dengan bersih dengan mencuci alat bedahnya agar tempat praktikum nanti dapat digunakan lagi. Langsung saja mungkin itu yang telah kami lakukan selama praktikum hari ini. Terima kasih. Nantikan lagi praktikum pertumbuhan selanjutnya untuk menganalisis sampel yang telah kami dapatkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.